الحمد لله الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وقال أيضا من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada kesempatan Jumat kali ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan serta nikmat iman sehingga kita bisa hadir berkumpul di tempat yang mubarakah ini guna menjalankan suatu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu pelaksanaan salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW beserta warga, sahabat-sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman insyaallah. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir siang hari ini insyaallah di yaumul qiyamah kelak mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema khutbah Jumat kali ini yang diberikan oleh DKF kepada saya yaitu profesionalisme bekerja dan tuntunannya dalam Islam. Pada hari ini bertepatan dengan 1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh Nasional. Libur pun libur secara nasional. Ini adalah sebuah penghargaan dari pemerintah untuk para buruh kita, para pekerja kita, sehingga ada libur nasional yang namanya Hari Buruh. Ini bentuk penghargaan pemerintah kepada buruh, bahwa penghargaan pemerintah terhadap para pekerja-pekerja buruh khususnya adalah itu setara dengan pemerintah, setara dengan pemberi pekerjaan. Jadi antara pekerja, pemerintah, dan yang memberi pekerjaan atau pengusaha dalam hal ini adalah mitra sejajar sehingga saling membutuhkan. Buruh butuh pengusaha, pengusaha butuh pekerja, kemudian pemerintah mengatur relasi antara buruh dan pekerja sehingga tercipta, terbangun kondisi ekonomi yang baik di negara kita. Itu yang kita harapkan, sehingga tercipta profesionalisme dalam bekerja. Rasulullah SAW mengatakan bahwa Allah sangat menyintai, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu, bahwa barang siapa Allah memberikan dan mencintai orang yang bekerja apabila ia bekerja secara profesional. Jadi Rasulullah SAW juga memberikan apresiasi kepada kita ketika kita bekerja secara baik, secara profesional. Jadi aturan agama, aturan dalam negara kita pun memberikan apresiasi bahwa ketika kita bekerja harus bekerja secara maksimal, secara profesional. Ketika kita bekerja di pemerintahan sebagai ASN, tentu juga dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang terbaik
dituntut untuk bekerja secara profesional. Inilah yang diharapkan agar supaya pelayanan yang tercipta pada masyarakat yang diberikan oleh para aparatur negara tersebut bisa berjalan sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 105 Allah berfirman, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakanlah hai Muhammad, bekerjalah kalian, maka pasti Allah akan melihat apa yang kalian kerjakan beserta Rasul dan seluruh umat muslim. Jadi ayat ini memberikan peringatan kepada kita semua dan memberikan penghargaan kepada kita semua bahwa apa yang kita lakukan saat kita bekerja dalam profesi apapun itu, ketika kita lakukan dengan sebaik-baiknya, kita lakukan secara profesional, Allah akan memberikan perhatian kepada hasil pekerjaan kita. Bukankah kita melihat bahwa para alim ulama, guru-guru kita, ketika dia mengarang Alkitab, beberapa kitab untuk tuntunan pengajaran agama, maka itu akan dihargai oleh kita semua, akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah. Kita pun yang mampu menulis tulisan yang baik, tulisan yang untuk kita wariskan kepada anak cucu kita, yakin bahwa apa yang kita tuliskan, pengetahuan yang kita berikan kepada anak cucu kita itu insya Allah akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk apresiasi Allah Subhanahu wa taala terhadap pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan. Dalam bidang apapun kita, baik kita sebagai guru, bekerjalah dengan sebaik-baiknya. Sebagai dosen, mengajarlah dengan sebaik-baiknya. Dan sebagai buruh, sebagai pekerja maupun pekerja kasar umpamanya, maka bekerjalah sebaik-baiknya. Insya Allah akan mendapatkan balasan dan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Kejadian tragedi tabrakan kereta di Bekasi beberapa waktu yang lalu tentu memberikan perhatian buat kita semua juga. Dan kebanyakan yang meninggal adalah para ibu-ibu. Ibu-ibu sebagai pendamping suaminya juga ikut bekerja dalam berbagai profesi yang mereka lakukan. Kebetulan bagian belakang saat ini memang itu gerbong untuk para wanita, sehingga yang meninggal dunia atau yang korban adalah para ibu-ibu. Ini memberikan perhatian buat kita semua bahwa hakikatnya mereka ibu atau istri kita atau anak kita bekerja sebagai tulang punggung keluarga. Hakikatnya ketika dia keluar dari rumah untuk bekerja mencari nafkah itu disetarakan dengan fisabilillah. Dan insya Allah kita doakan mudah-mudahan semua korban atau yang meninggal dunia pada kejadian tersebut insya Allah mendapatkan tempat yang mulia insya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mampu merasakan ketika itu bagian daripada keluarga kita, seperti apa yang kita rasakan ketika kehilangan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah, membiayai keluarga. Ketika itu terjadi pada diri kita, tentu akan terasa sangat dan mampu kita rasakan bahwa betapa kita kehilangan ketika tulang punggung keluarga kita meninggal, apalagi dalam tragedi seperti yang terjadi kemarin. Mudah-mudahan kita doakan mereka mendapatkan tempat yang mulia insyaallah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Dalam Islam ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan agar supaya pekerjaan kita itu insyaallah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bekerja secara ikhlas. Tentu ketika kita lakukan sebuah pekerjaan harus dimulai dengan mencintai dan menyenangi sehingga insya Allah akan timbul rasa ikhlas dalam diri kita. Sehingga ketika kita lakukan pekerjaan yang kita lakukan itu insya Allah akan bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai guru ketika mengajar dengan ikhlas insya Allah akan bernilai ibadah.
Sebagai dosen ketika memberikan kuliah di perguruan tinggi, insya Allah akan bernilai ibadah ketika semua itu dilakukan dengan ikhlas. Jangan sampai kejadian yang terjadi di Yogyakarta juga, saya kira yang ada, itu juga menyita perhatian kita. Mereka mengerjakan dan melakukan pekerjaan tersebut bukan didasari oleh hati hakikatnya, sehingga mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang menurut kita itu sadis terhadap anak-anak kita. Itu kembali lagi kepada kita, ketika itu terjadi pada anak-anak kita, seperti apa yang kita lakukan. Tentu kita tidak menyetujui perbuatan atau hal-hal tindakan yang dilakukan oleh dunia pendidikan, khususnya untuk anak-anak kita, pendidikan anak-anak tersebut. Masyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Kemudian yang kedua, ketika kita bekerja harus jujur dan amanah. Tentu ketika kita diberikan pekerjaan harus amanah melaksanakan tugas yang diberikan, harus jujur dalam pelaksanaan tugas yang kita lakukan. Integritas harus kita tanamkan dalam diri kita, sehingga ketika tertanam kejujuran, amanah dan integritas tersebut, insya Allah pekerjaan pasti akan kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, disiplin. Saat bekerja, ketika kita tidak disiplin, tentu pekerjaan kita akan amburadul, tidak akan memberikan hasil dan dampak yang positif terhadap diri kita, terhadap perusahaan kita, terhadap pemerintah. Oleh karena itu kita dalam bekerja pun harus disiplin, tepat waktu. Ketika waktunya bekerja, kita bekerja. Jangan bekerja saat waktu bekerja, main game dan lain-lain sebagainya. Tetapi kita harus memaksimalkan waktu yang ada, yang Allah berikan, kemudian aturan yang kita taati semua, yaitu kita harus disiplin dalam menjalankan pekerjaan-pekerjaan kita. Yang terakhir adalah iffah. Iffah adalah merasakan bahwa pekerjaan yang kita lakukan itu adalah pekerjaan yang terbaik yang kita lakukan. Kehormatan harus kita jaga dalam mengerjakan pekerjaan kita. Jadi jangan menyia-nyiakan ketika sudah ada pekerjaan yang diberikan kepada kita. Mari kita bersama-sama melaksanakannya dengan bangga bahwa apa yang saya lakukan adalah yang terbaik. Apa yang saya berikan adalah yang terbaik buat masyarakat saya. Apa yang saya lakukan adalah pekerjaan yang terbaik buat pemerintah yang saya lakukan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama bekerja dengan semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan. Dan yang paling terakhir adalah doa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya, kemudian diikuti dengan doa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pasrahkan seluruhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa inilah yang mampu saya berikan ya Allah, inilah pekerjaan yang saya bisa lakukan ya Allah. Insya Allah akan bernilai ibadah dan barakah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran, Allah pun memberikan peringatan kepada kita dan mengingatkan kepada kita semua bahwa man amila shalihan min zakarin wa unsa, barang siapa yang mengerjakan secara profesional pekerjaannya atau perbuatannya dengan sebaik-baiknya, min zakarin wa unsa, baik itu laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia dalam posisi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kata Allah, pasti kami akan berikan penghidupan yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Hayatan thayyibah, hayatan adalah penghidupan yang berkah dunia wal akhirah. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan pasti kami akan membalasnya, mengganjarnya lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Ini janji Allah kepada kita semua, bahwa ketika kita melakukan pekerjaan secara profesional, secara baik, secara teliti, secara inovatif, insya Allah akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Allah, akan kami berikan yang terbaik dari apa yang pernah mereka lakukan. Oleh karena itu, jamaah sekalian, marilah kita meningkatkan etos kerja kita. Mudah-mudahan semua akan memberikan dampak positif kepada kita secara pribadi, kepada keluarga, kepada masyarakat, bangsa dan negara, dan mudah-mudahan negara kita menjadi negara baldatun thayyibatun wa barakatun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Ban waktu bangkit jiwa
jiwaku